sama dengan ya. Oke, ini ya. Oke. Nah, sekarang ternyata Pak Rahmat punya AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ya. Apa artinya, Bu? Kalau begitu artinya apa? Kalau punya AB kuadrat sama ini. Saya tulis lagi AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kalau AB kuadrat berarti kan AB loh. Iya. Ya, Pak. Yang di sini AA, BB ya. Ya. Berarti kan A, BA, boleh ya tulis begini ya? Kan boleh ya? Boleh. Kita pakai hukum ini loh, pencoretan. Kan kita punya sebelumnya kuas kiri saya kalikan dengan A inverse. Ini saya kalikan A inverse. Yang dari sebelah kanan A inverse. Nggak boleh menyisipkan ya dari sebelah kanan B inverse, ini B inverse. Jadinya apa? Jadinya apa? Jadi kalau pakai coretan, pencoretan ini kan boleh ya. BA sama dengan AB. Ini kan bisa dicoret begini toh. Kanselasi. Dari sebelah ini bisa saya coret ini toh. Oke. Iya, Pak. Oke. Kelihatan ya kalau sudah dicoret kan. Iya. BA sama dengan A. Atau kalau enggak mau pakai pencoretan sebelah kiri pakai A inverse gitu kan. Ya kan? Kalau di sini A inverse juga ya. Iya. Ini B inverse, ya kan? Sini juga B inverse kan? Ini Iya. sendiri identitas, ini sendiri E, ya ini E, ya kan? Iya. Nah, begitu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah BA sama dengan E. Oke. Ya kan? Jadi kalau begitu, karena ambilnya sembarang, setiap AB anggota di G berlaku AB sama dengan BA. Atau pemuta. Ya, jadi apa? G adalah grup Komutatif. itu ya. Paham? Paham. Oke. Sulit enggak? Sampai di sini belum sulit. Belum sulit, Hasan. Good, saya simpan. Nah, ya udah saya simpan. Ya, nggak usah nulis Pak Bu. Ya, nanti ini saya share catatannya. Ya, oke, good. Lanjut. Lanjut ya. Kalau gini, ini kan mudah ya. Ini tinggal Pak Bu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini saya kalikan A inverse dan ini A inverse ya. Iya, iya. Oke. Paham ya? Paham. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Inter. Order. Order itu apa sih? Oke. A anggota di G dan E anggota di G. Ini sebagai identitas, catatannya di sini ya Bu ya. A anggota di G, jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M, sedemikian sehingga A pangkat M itu sama dengan E, maka M itu disebut order dari A. Oke. Dan dinotasikan dengan order A sama dengan M. Jika tidak ada yang memenuhi sifat yang demikian, maka A anggota di G dikatakan berorder 0 atau tak hingga. Bingung?
Beri contoh. Ya. Kasih contoh. Oke, good. Kalau Pak Rahmat ini, ya, kasih contoh. Oke, Pak Rahmat punya G yang anggotanya adalah A, B, C, D. Sudah. A, B, C, D, A, B, C, D. Ya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Dia grup ya Pak Bu ya. Grup ya. Sehingga Pak Rahmat punya ABC. Perhatikan di dalam ini ya. Hasil operasinya di sini. Oke. Pak Rahmat punya identitasnya apa? A ya. A identitas ya. Ya bersifat asosiatif ya. Kemudian A identitas, dia tertutup ya, maka ini ya grup. Sekarang inverse dari A apa? A inverse-nya apa? A ya. B inverse apa? D. C, bagus. C inverse? C. C, itu D inverse. B. Oke. Sampai di sini yang lainnya paham? Mbak Yulia, Pak Jatun, Mbak Ira. Belum. Paham ya? Nggak paham tanya loh ya Mbak Fani. Terem, Prof. Nah, A inverse-nya A. Bukan? A inverse mengapa A? Karena A kali berapa sama dengan A. Karena identitasnya A kan. Ternyata A sendiri ya. Ya. Ini A. Oh, nggih, Nah, nggih sampun. ya. Nggih, Oke. Paham? nggih sampun. Ya. Paham, Prof. B inverse apa? B kali B berapa? B kali berapa sama dengan A. D. D. Nah, ini loh. D. Ya. Oke. Mbak ini paham? Paham. Oke, berarti ini ya. Pak Rahmat tanya sekarang. Kalau Pak Rahmat punya A pangkat M, itu hasilnya berapa? Ya, A. sebentar. A pangkat 1 hasilnya A ya. A. Nggih, A. Saya ini. Nggih, Prof. A. A pangkat 1, A pangkat 2, A. A. A pangkat 3, A. Nah, sekarang pangkat A pangkat M senantiasa A A. dengan Oke. M adalah ya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi Ya. M terkecil berapa? 1. 1. Jadi M sama dengan 1 adalah Ordo. terkecil. Jadi order dari A berapa? 1. Oke. 1. Good. Kalau yang B berapa? 4. Ayo. Order dari B berapa? B kali B. C. B pangkat 1 berapa? B pangkat 1 B. B kuadrat. C. B. C. 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 B kali B. C. B pangkat 3. D. D. C. Pangkat 3 D. B pangkat 4. A. 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 Ordernya 4. A. Jadi order Iya. dari B berapa? A. 4.
Ini diteruskan, nanti balik bolak-balik gini aja ya. 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 C. 4 ya. Paham? Sampai di sini paham. Ya wis. Kalau begitu order C berapa? Ayo order dari Dua. C berapa? Oke. Waduh. Aduh. kelihatan. C 2, D-nya 4 lagi. Ayo. C-nya berapa? 2. D. Iya, 2. 2. Aku ketut berapa? C-nya. C pangkat 1 berapa Bu Ketut? C. C pangkat 2. D. A. Iya. Terus kalau begitu apa? C pangkat 3 berapa? C lagi. C lagi. C lagi. C pangkat 4. A. Iya. A. A. C, A, C, A, C, A, C, A. M yang sama Oh. dengan A itu M yang memenuhi apa aja? Yuk. 2, 4, 6. 4, 6. Terus dan Dan seterusnya ya. seterusnya. Oke, benar. Yang terkecil mana? 2. 2. 2 terkecil. Paham? Jadi begitu. Order dari C2. Paham? Gampang. Order dari D. Mas Eko. Ayo. Enggak usah. Yuk, Mbak Feni, Mbak Fani. D pangkat 1 berapa? D. D pangkat 2. D pangkat 2. DD, C kan? C. D pangkat 3. D, C, B. 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 C pangkat 4. B, D. D. Ya. C pangkat 4 berapa? A. D pangkat 4. Iya. D. A. D pangkat 4 berapa? 4. Ayo D pangkat 4. A kan? Ya wes, ayo wes. D pangkat 1 D. D. D pangkat 2 apa? DD kan? C. C. D pangkat 3 berarti kan C. Kali D. D. B. B. D pangkat 4 berarti kan B. B. B kali D. A. Berarti Nah, A. Ya. lah begitu ketemu pertama sama dengan A, berarti order D adalah A. itu ya. Lanjut. Lanjut. Simpan. Ini saya simpan ya. Nah, udah. Ini saya kirim nanti. Oke, good. Oh, ini kan satu pangkat ini gini. Oke, coba Anda periksa ya. Lanjut ya, nggak perlu ya. Kalau ini penjumlahan. Nah, apa arti dari kalau penjumlahan? Kalau 0, ya kan? 0 pangkat 1 itu artinya 0. 0 pangkat 2 berarti 0 ditambah 0 ya. Sama dengan 0. Kan gitu kan? Modulo tadi itu kan kalau ini ya 0, 1, 2, 3 ya 0, 1, 2, 3 turun-turun nah kalau jumlah berarti 0, 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 2, 3, 0 kan gini kan
Ya. Oke. Kalau ini berapa? 23 3, 0, 1, 1. 0. 0, 1, 2. Nah, gitu ya. Kan sama seperti tadi itu ya. Kalau begitu, order dari 0 adalah 1. Order dari 1 berapa? Berarti kan 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1 tambah 1, 3, 3. 1 tambah 1 tambah 1. 0. 0 ya. Jadi 0. kalau 0, kalau begitu order dari 1 adalah 4. Ya. Lanjut. Order 2, 2. Order 3, 4. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke. Ini yang menarik ya. Order dari setiap elemen grup hingga juga hingga. Ya. Ini kan hingga ya, tadi itu contohnya ya. Oh, ini kan hingga. Jadi ordernya juga hingga. Kalau mengapa? Coba Bapak Ibu dilihat adakah yang salah dari bukti ini? Jadi kayak tadi itu ya, kalau A kuadrat, B kuadrat, seperti ini berulang kan ya. Oke, kalau A kita akan ini yang justru yang menarik di sini ya Pak Bu ya. Kalau G-nya adalah grup hingga, berarti ada E dengan E elemen G sebagai ini. Kalau sekarang matunya A anggota G sebarang, maka hasil multiplikatif apa A dan G itu adalah apa? Yaitu A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya ya. Kan diteruskan kan ya. Oleh karena G adalah grup hingga, maka elemen-elemen tersebut tentunya tidak semuanya berbeda, ya kan? Bisa ditangkap? Cerita ini sampai di sini aja. Sampai ini. Coba. Jadi yang tadi itu cerita tadi itu, ini sebenarnya yang membuat kita menarik di sini. Paham? Dari sini? Belum? Mas Eko? Belum ya? Oke. Saya balik. Hingga. Saya mau balik lagi ke atas di sini. Oke. Yang ini aja, contoh yang ini aja deh. Ya kan? Ini. Coba yang ini. Perhatikan. Tadi kan ceritanya carinya C pangkat N adalah 2 ya. Ordernya ya. Iya kan? Oke. Pak Rahmat sekarang balik sini. Yang tadi mana? Oke. Kalau Pak Rahmat punya tadi itu C. C kan ordernya 2 ya. Tadi itu. Oke ya. 2 berarti kan yang membuat apa? C pangkat 1, C pangkat 2, C pangkat 3, C pangkat 4, C pangkat 5, dan C pangkat 6, dan seterusnya gitu ya Pak Bu ya, diteruskan. C pangkat 1, C kan gitu ya. Karena order dari C2 berarti kan ini identitasnya ya. Dikali C. Yang ini tadi A ya. A. Yang ini loh. E. C kuadrat, C kali C sama dengan A ya. A, ya. C pangkat 3. C. C.
Iya kan? C. Ya. C pangkat 4. A. Iya kan? A. Dan seterusnya. Berulang nggak Pak Bu ini? CA, CA, CA. CA, CA, CA. Iya. Oh, caca, 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 gitu ya. Jadi maksudnya kalau G-nya adalah hingga, dia pasti semua elemen-elemen tersebut tentunya tidak semuanya berbeda kayak gini ya. Ini pasti ada yang sama kan? Yang berbeda kan di sini toh. Berarti ada yang sama di sini. Karena apa? Enggak mungkin semuanya itu berbeda, ya kan? Kalau semuanya berbeda, berarti dia adalah grup yang tak hingga, ya kan? Hei, mulai bingung, guys. Mulai bingung, ya. Pasti semuanya ini, ya. Kalau dia ini berbeda semua, berarti kan enggak ada yang sama. A1 dengan A2 tidak sama, tidak ada yang sama, kan gitu ya. Berarti banyak banget anggotanya kan, tak hingga kan? Betul? Betul, tak hingga ya. Karena tak hingga berarti ini kalau berbeda semua berarti dia tak hingga. Kalau tak hingga berarti kontradiksi dengan G-nya adalah hingga. Paham? Paham ya? Saya ulangi. Perlu saya jelaskan detail? Nggih, Prof. Nggih, ya udah. Ya memang harus sabar, ya. Nih. Tanya Pak Bu ya. Tadi itu contohnya kalau Pak Rahmat punya G, ya, G tadi itu, ya, G adalah hubungan A, B, C, D, ya kan? Ini hingga kan? Ya. Ya, B. Enggak ya. Sekarang Pak Rahmat ambil B saja deh. B itu kan anggota di G ya. Ya. B. Berarti kan Pak Rahmat punya B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, dan seterusnya. Ya kan? Paham? Pertanyaannya Pak Rahmat sekarang, apakah ini elemen yang berbeda? Masing-masing ini berbeda enggak ini? Enggak. Enggak kan? Kenapa? Enggak. Karena kalau ini berbeda, ya. Kalau ini berbeda, berarti maka, ya kan? Anggota ini kan pasti anggota di G semua kan? Iya kan? Kalau ini berbeda, kalau B pangkat I ini berbeda untuk I ya bulat ya untuk I anggota di Z positif ya, anggota Z positif ini berbeda, maka B pangkat I itu kan semua anggota di G ya. Ya. Akhirnya G itu himpunan apa termasuk? Himpunan tak hingga ya? Hingga. Iya enggak? Karena ini berbeda kan? Iya. Paham? Kalau gini paham ya? Paham. Jika G, jadi akibatnya apa? G itu adalah himpunan tak hingga. Padahal ini, G itu adalah himpunan hingga. kontra kan? Kontradiksi. Ya. Oke, good. Bisa dilanjut? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Oke, kalau begitu ini. Oke. Nah, kalau begitu, ini kalau dia berbeda, jadi apa kesimpulannya? Kontradiksi.
kontradiksi dengan apa? G, B hingga. ya, bukan B-nya ya. B saya. Kontradiksi dengan G Ya. hingga. Oke, paham? Paham. Oke, good. Bagus. Karena ini kontradiksi dengan hingga, berarti ini tidak jadi di sini ini ya. Jadi kalau begitu apa? Ini adalah tidak berbeda ya. Semuanya tidak berbeda ya. Berarti ada yang tidak Berbeda. tidak berarti ada yang sama ya. Paham? Jadi kalau ada yang tidak beda berarti jadi ada yang sama kan gitu kan? Paham? Kalau ada sampai di sini dulu. Oke, sebelum saya lanjut. Nih. Sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut. Ada yang sama ya? Oke, kalau begitu kalau ada yang sama berarti ada B pangkat K sama dengan B pangkat M. Kan di sini kan? Tadi kan ini B, tadi apa? Oh. Oke, B pangkat ini B kan gitu ya, B kuadrat apa tadi? C ya? C. C. B pangkat 3? C. D. Iya kan? B pangkat 4? A. B pangkat 5? B. Iya kan? B. B pangkat 6? C. Berulang ya ini kan ya. Berarti ada yang sama kan di sini. Ada B pangkat 1 sama dengan B pangkat 5 kan? Iya. B kuadrat sama dengan B pangkat 6. Ya, kan gitu tuh. Ada yang berulang ya? Berarti padahal K dan ini K dan M tidak sama. Tidak sama. Apa artinya kalau begitu? Nah, saya simpan. Oke, disimpan. Oke, simpan lagi. Ya. Berarti K tidak ada K yang tidak sama, ya. Tulisnya ini pantalan K. Oke. Jadi oke. Jadi kalau begitu apa? Apa artinya? Karena ada yang sama berarti apa? Hingga. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kesimpulan Nah, jadi ada ini A pangkat K sama dengan A pangkat I dengan K lebih besar dari I. Maka E kalau dikurangi ini A pangkat K ya, karena ordernya K berarti kan A pangkat A inverse ya, berarti sama dengan K A pangkat K dikurangi 1 ya kan. Nah, dengan K lebih besar dari I, maka K min I sama dengan M ya, sehingga dengan demikian A pangkat M juga sama dengan I. Karena itu maka M adalah mempunyai order yang hingga. Coba baca bahasa ini paham nggak Pak? Coba dibaca dulu. Yuk. Oleh karena Q merupakan himpunan hingga, maka elemen-elemen tersebut
tentunya tidak semua berbeda. Paham? Penjelasan tadi? Paham ya? Katakanlah A pangkat K sama dengan A pangkat I. I. Nah, iya ya. Dengan K di sini dikatakan lebih besar dari I. Iya kan? Tadi itu yang di sini. Ini Ya, kan, nah, K tidak sama dengan M. 5 tidak sama dengan 1, toh. K-nya 5, I-nya 1. Ya? Paham ya? Ya. Oke. Karena, nah coba indahnya kalau mau berlogika. K lebih besar dari I, 5 lebih besar dari I, maka ya kan? K dikurangi I itu sama dengan M. Sampai di sini paham? Paham? Kurangi I. Ini kan ini loh berarti kan A pangkat K yang sebelah kiri A pangkat I dipangkatkan inverse-nya sama dengan A pangkat I. Maaf ya, tulisan saya. A pangkat I ya. Oke. A pangkat I dikalikan dengan A pangkat I inverse, ya kan? Ini A pangkat K, A pangkat min I sama dengan E. Kan ininya E toh? Yang ini, iya kan? Paham? Prof, tanya Prof. Nah, Itu hubungannya M dengan order dari A itu apa ya? ini. Kalau Oke, begitu dengan silakan. demikian merupakan bilangan positif sedemikian sehingga A pangkat M sama dengan E. Bisa? Oke. Karena M itu adalah bilangan hingga, maka kita dapat mengatakan bahwa order dari A adalah hingga. Paling tidak kalau tidak ada yang, ini kan sudah kita menemukan A pangkat M sama dengan E, toh. Ya. Paling tidak ordernya itu bisa di bawahnya M, kan gitu toh. Bisa di apa? Paling tidak ya M sendiri kan, karena menemukan ini, ya kan? Sehingga apa mengatakan bahwa A pangkat M sama dengan E, berarti ini adalah order dari A adalah hingga. Betul enggak? Enggak mungkin itu. Akan tak hingga, ya kan? Karena sudah menemukan A pangkat M sama dengan E. Menarik bukan? Oke, saya teruskan. Kalau begitu, saya kasih penjelasan. Dari sini. Paham ya? Sampai di sini ya? Paham ya? Paham, Prof. Paham, lanjut. Lanjut ya. Jadi yang lainnya tolong, ini memang mengajar struktur memang harus hati-hati dan pelan-pelan supaya ini supaya nggak bulat ya. Oke, A pangkat apa tadi itu? Sehingga kalau begitu, jika A pangkat 1, A pangkat 2 dan seterusnya. Mana tadi? Ini B ya. Saya kalau di ini saya ganti B deh kalau begitu. Jadi kalau begitu apa? Jadi ada B pangkat K sama dengan B pangkat I dengan K lebih besar dari I. Iya toh? Tadi itu kan A ya. Yang ini pakai A ya. Kalau penjelasan di sini pakai B ya. Oke. B pangkat K sama dengan B pangkat I dengan K ini. Kalau begitu apa artinya? B pangkat K saya kalikan dengan B pangkat I inverse. Ini kan sama dengan B pangkat I dikalikan dengan B pangkat I inverse. Ya kan? Oke. Apa artinya B pangkat I inverse itu? B pangkat K kalikan B pangkat min I kan? Iya.
Ini kan B pangkat I dikalikan dengan B pangkat min I. Iya toh? Ini B pangkat K min I. Kan gitu toh? Ini sama dengan B pangkat I dikurangi I. Hasilnya apa? B pangkat Pangkat 0. B pangkat 0 itu apa? Ya, E. B. Identitas bukan satu ya. B. Karena kodok kalau satu kan repot gitu ya. Sehingga kalau begitu apa? B pangkat K dikurangi I itu sama dengan E. Saya tulis. Jika ditulis B pangkat M itu juga sama dengan E, dengan M itu sama dengan K dikurangi E. Kurangi I, iya kan? Oke? Oke, kalau begitu bingung ini. Ya wes, saya hapus. Ya, saya hapus. Kalau M sama dengan K dikurangi I, apa akibatnya? B pangkat M itu sama dengan E, toh? Ya. Ya, yes. Sekarang analisis di sini. B pangkat M itu kan sama dengan E, toh? Jadi kalau berjalan, ini B pangkat I, ketemu di sini M, yang sama dengan B pangkat M-nya sama dengan E. Ya, ya. Ini jalan ya, B pangkat 1, ketemu B pangkat M sama dengan E. Atau sebelumnya di sini nih. Paling tidak bahwa order. Jadi kalau begitu order dari B itu hingga enggak? Ya, kalau sudah ketemu, kebetulan ini ketemu M pertama, ya, sehingga B pangkat M sama dengan E, berarti order dari B bisa jadi M. Ya kan? Kalau sudah ketemu di sebelumnya, ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak kita sudah menemukan B pangkat M sama dengan E. Dan M ini adalah hingga. Bisa kita, apa akibatnya? Sehingga order dari B juga hingga. Paham? Bisa ditangkap? Oke. Paham? Penjelasan Pak Rahmat paham? Yuk, yang enggak Paham. belum paham ditanyakan. Mumpung biar enggak bingung. Nah, yuk. Saya tuliskan lagi. Kita ketemu B pangkat M sama dengan E. Apa artinya? Artinya, Pak Rahmat sudah menemukan perjalanan B pangkat J, B pangkat 1, B pangkat 2, dan seterusnya. Ya, berjalan ini kan? Ya, berjalan ke arah sana. Tapi begitu ketemu di sini, B pangkat M, itu sama dengan E. Pertanyaannya adalah, apakah order dari B itu sama dengan M? Enggak tahu. Ya. Kalau sudah pada saat berjalan ke sini, ya, pada saat kita berjalan dari sini ke sini, ya, saat berjalan dari B, C ini, berjalan ketemu BM, syukur. Kalau sebelumnya, ya alhamdulillah, gitu ya. Jadi ordernya adalah lebih kecil dari M. Jadi kalau begitu, order dari B itu paling tidak kurang dari sama dengan M kan? Karena kita baru menemukan di sama dengan M ini. Bisa ditangkap? Ya, kalau order dari B itu lebih dari M, ya nggak mungkin. Karena saya sudah menemukan M di sini. Gitu. Oke? Nah, jadi analisisnya begitu ya Pak Bu ya. Lanjut. Jadi Pak Olil itu ya, kalau apa hubungannya di sini kok ini? Iya, karena kita sudah menemukan M yang mengakibatkan A pangkat M sama dengan E.
Itu ya Pak Khalil ya. Iya, Pak. Nah, ordernya gimana? Pasti lebih kecil dari atau sama dengan M. Gitu ya. Ini kan belum mencari yang terkecil, tapi kita baru menemukan A pangkat M sama dengan E, kan gitu. Bisa dibayangkan? Mengapa baru menemukan A pangkat M kok yang nggak lebih kecil? Buat apa? Kita nggak butuh yang terkecil. Tetapi paling tidak dengan adanya B pangkat A pangkat M ini akan mengakibatkan kita bisa menengok ordernya pasti hingga. Gitu. Bisa ditangkap? Bisa? Bisa. Nah ini bisa ditangkap? Siapa yang bingung? Mbak Yulia? Mbak Ilmi? Insya Allah, Prof. Mbak Ilmi paham? Mbak Insya Allah Afra, paham, Prof. Mbak Ira, Mbak Wardatun, Mbak Fani, Mbak Feni. Oke, Prof. Paham ya? Coba toh kalau kita ini. Justru di sinilah yang menarik gitu ya. Oke. Kalau begitu saya simpan. Ya, sudah disimpan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wow, ini. Coba Pak, coba dibaca dulu. Reasoning-nya menarik ini. Yuk. Order dari suatu elemen dalam grup selalu sama dengan order dari inverse-nya. Wah. Jadi order dari inverse itu sama dengan order dari elemennya. Oke. Butuh dijelaskan? Kalau nggak butuh, lanjut. Kalau tidak butuh, lanjut. Ya, silakan. Oke, paham. Oke, bisa ditangkap? Paham? Lanjut. Paham, lanjut. Paham, Pak. Oke, Soleh paham. Mbak Okta, Paham. Mbak Fani, Mbak Feni,
Bapak Datun. Mbak Iya, Ira, Prof. paham. Mbak Umi. Ya, Mas Wandi, Mas Eko. Paham, Prof. Paham ya? Lanjut. Udah ya? Oke, good. Next. Ini baru ini main-main ini aja dulu ya. Yuk. Kalau Pak Rahmat punya A dan B, suatu elemen dalam B, maka order dari A dan B inverse AB adalah sama. Bisa dibayangkan? Kalau taruhlah Pak Rahmat punya order dari A adalah sama dengan N. Buktikan, kan gitu ya Pak Bu. Order dari B inverse A. B itu juga sama dengan N. Artinya apa? B inverse A, B pangkat N juga sama dengan B. Ya. Mudah ini? Gimana? Ya. Oke. B inverse sebagai ini ya. B pangkat N itu sama dengan B inverse pangkat N, A pangkat N, B pangkat N. Nah, ini apa? E. E ya, B inverse pangkat N kali E, B pangkat N. Hasilnya apa? Pak Bu? E. E. E juga. B, kali. B pangkat N kali B pangkat N ya. Ya. Hasilnya apa? E. B pangkat E. Selesai ya. Iya. Nah, yang terkecil kan, pasti ini terkecil ini, iya kan? Karena dia order. N terkecil, ya kan? Jadi ini juga terkecil, ya kan? Ah, bisa dipahami? Belum lanjut? Kalau nggak paham, Mbak Iswatul nggak paham, Mbak Eni belum paham, ditanyakan. Perlu dijelaskan lagi. Jangan takut ya, jangan sungkan mumpung ketemu gini gitu, Pak Rahmat akan kasih apa aja yang mau ditanyakan, saya kasih ke Ibu Bapak gitu ya. Dunia itu jangan pelit-pelit, karena orang pelit rezekinya kurang kan. Betul nggak? Betul. Iya, makanya nggak boleh pelit-pelit gitu. Kalau ada yang tanya kok nggak oleh gitu. Jahatnya. Ya. Oke, good. Nggak boleh pelit. Ayo. Sudah. Lanjut. 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 Syukur banget. Kalau ini. Order dari AB sama dengan order dari BA. Komutatif. Nah, tapi grupnya nggak komutatif ini. Kan kalau AB itu kan artinya order dari AB misalkan AB-nya pangkat N kan sama dengan E kan? Ya. Coba diolah apa? Ya. Ini kan sama dengan ya tidak AB kali AB ya kan? Ini kan sama dengan dan seterusnya kan sama dengan E toh? E. Ya. Ya. Tadi kan order dari B inverse itu sama dengan order dari B ya. Ya.
Tinggal ini, iya kan? Berarti ini sama dengan apa nanti? Ya tinggal dibolak-balik ini Pak Bu ya. Jadi kalau nanti ketemu E sama dengan apa? B inverse, A inverse, B inverse, A inverse kan gini toh? Ya. Nah, gitu. Gitu ya. Atau ruas kiri, ruas kanan, nah, B ini kan apa ketemu gini, ya. Atau ketemu A, B ini. Jadi ketemunya kan ya itu atau saya hapus dulu biar tahu gambarannya ya. Ini kan ketemu A, B, dan seterusnya sebanyak AB sama dengan E sebanyak N ya. Sebanyak N faktor. Faktor. Oke. Kita lanjutkan. Kalau begitu, ruas kiri, ini saya kalikan A inverse, berarti kan di sini juga saya kalikan A inverse ya. Oke. Jadi B, A, B, dan seterusnya. AB sama dengan A inverse. Iya toh? Berarti di sini AB sama dengan A inverse, B inverse. Iya toh? Atau karena ini dari sebelah kiri berarti bukan ini ya. Saya hapus. Ini kan dari sebelah kiri toh ini A inverse. BA ya. Iya kan gini toh? Betul ya? Dan itu terus sama dengan B inverse A inverse pangkat N dong. Iya. Betul? Iya. Inverse kali A inverse. Iya. Sama dengan E. Berarti order dari B inverse A inverse sama dengan N juga ya. Kalau begitu order dari B inverse A inverse sama dengan N pula. Nah, kita tahu bahwa ya order dari A inverse B inverse itu ya order dari AB sama dengan N. Order dari AB inverse sama dengan N pula. Iya toh? Betul? Nah, order dari A dikalikan order dari B juga sama dengan N. Itu. Nah, tadi akhirnya nanti order dari ini ya inverse A inverse B inverse ya. B inverse sama dengan order B-nya dan kalau begitu order dari A inverse B inverse juga sama dengan N. Kalau begitu apa? Jadi kalau begitu kita punya di sini ya order dari ya BA inverse sama dengan N pula dan ini sama dengan order dari BA juga sama dengan jadi gitu. Itu ya punya belajar mumet ya. Orang mumet itu pasti akan menemukan pencerahan, ya kan? Orang sulit pasti akan mendapatkan kemudahan. Masa hidup sulit terus, enggak ya? Enggak kan? Hidup ini. Masa hidup itu susah terus, enggak kan? Pasti ada bahagianya. Gitu. Saya itu kalau begitu ingat lagunya Sagita. Masa uang enggak duit pasti punya kambing kan gitu. Ya, lagu Sagita ya, Mas Fandi. Itu pinter Sagita itu, ya. Oke, good. Lanjut ya. Lanjut. Yang ini bisa dipelajari ya. Waduh, banyak
Nah, apa B prima? Coba di ini direnungkan ya. Ini sudah saya kan. Nah, Pak Rahmat punya grup siklis sekarang. Oke. Ya, ini bisa direnungkan 36 dan nggak ngerti ditanyakan ya. Iya caranya gitu ya. Oke, grup siklis. Apa sih grup siklis itu? Ya. Grup siklis itu adalah suatu game dikatakan grup siklis jika dan hanya jika ada elemen A anggota di G sehingga setiap Y anggota di G dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat M. Suatu bilangan bulat. Selanjutnya A disebut grup disebut dengan generator. Grup siklis ini biasanya dinotasikan dengan ini. Oke. Saya kasih contoh kalau begitu. Ya. Tadi itu kan punya ya. Oh. Tempat Ibu hujan enggak? Sudah mendung gelap, Prof. Tapi masih belum hujan. Oh, di sini Hujan, Prof. di tempat kami deras banget ya. Hujan dan angin, Prof. Dan Di Batu hujan angin. Wow. Oke. ya sudah dinikmati bersama-sama ya. Sambil minum kopi ya. Silakan yang pengen kopi ngopi. A, B, C, D. Tadi ini apa? A, B, C, D. Ya. Terus D, C, D, A. C, D, A, B. Terus D, D, A, A, B, C. C. Oke. Ini contohnya. Pak Rahmat punya G adalah himpunan A, B, C, D. Oke. Hanya jika ada elemen A anggota di G, sedemikian sehingga setiap Y anggota di G itu bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat M. Oke. A pangkat 1 berapa? A. Ya, A. maaf, bukan A. Saya langsung aja nembak. B. B pangkat 1. B. D, B pangkat 2. C, C. C. B pangkat 3. D. D. B D. pangkat 4 adalah A. A, A. Oke. Ini B pangkat 1. Sehingga kenapa? Berarti bahwa setiap elemen di G dapat dinyatakan dalam bentuk B pangkat M. Ya enggak? Ya, ya. B pangkat M. Jadi kalau begitu, jadi G itu setiap Y anggota di G dapat Y. dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan B pangkat M. Ya, N, M-nya bisa 1, 2, 3, 4, kan gitu. Bisa 5, Ya. bisa 6, dan seterusnya. Ya. Ini asalkan setiap Y anggota di G dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat M untuk suatu M bilangan bulat. Paham? Sampai di sini definisi ini. Sehingga G itu adalah mempunyai generatornya adalah B. B itu disebut dengan Generator. atau pembangkit. Kalau Prof. Rebu sama yang lainnya mungkin kalau di UM disebut babon. Ya. Ingat. Babon. Ngendok, iso ngendok iki kan? B itu sebagai apa? Babon atau generator atau pembangkit kan gitu. Oke. Sekarang, apakah C itu babon? Dicek dulu. Nah, yuk silakan. Gitu.
C, A. Apakah apapun? Bukan. C bukan, A bukan. D. C, D. Bukan. C bukan? Bukan. D pangkat 1. C. D pangkat 1. C pangkat 1 C. Masa? Eh, D pangkat 1. C. Ya D. Ya kan? iya. D pangkat 2. A. A. Jodoh. Hah? C. A. Yang C. Oh, C. Yang C di C. D pangkat 1. C. Hah? C. C. Ya C toh. C. Prof. C, D pangkat Prof. C. 2. C pangkat 2 A. C pangkat 2 A. D pangkat 3. Balik balik lagi. C. C. Yang berapapun C yang dipangkatkan paling tidak hasilnya C, A, C, A, A, C, ya. A, C, A. Ya. A, C, A, C, A, gitu ya. Ya. Aja, gitu kalau C ya. Sekarang kalau D pangkat 1. D. D. D D. pangkat 2. C. 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 D pangkat 3. B. 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 Nah, B. D pangkat 4. A. A. Nah, ini Wow, bisa ini ternyata generator, D itu ya. bisa Oh, ngendok. D generator, Ya. generator. Jadi itu generatornya. Oke, jadi generator juga ya. Jadi apa artinya generator? Bahwa G itu bisa dibangun oleh B, juga bisa dibangun oleh D. paham? Paham. Oke, maka hidup ini ya. Aduh. Joget Bu Ketut. Cucu sama putra itu. Putra. Alhamdulillah. Lucu Oke. Jadi kalau begitu B itu generator pembangkit ya. Jadi saya berharap setelah mulai S2 atau masa perjalanan ini S2 jadi nanti ibu bapak jadilah generator di masing-masing sekolah menjadi pembangkit gitu. Ya rugi ketemu Pak Rahmat gak jadi pembangkit gitu loh. Oke ya Pak Kolir bangkit Ya, Pak. jadi bisa membangkitkan sebagai contoh gitu ya saya berharap itu. Oke ternyata apa dengan menjadi pembangkit emang capek jadi pembangkit itu. Oh itu ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi pembangkit, ya, maka Bapak Ibu akan sangat-sangat dihargai nanti. Gitu loh. Ya. Memang capek jadi pembangkit. Kan gitu Pak Kolil. Pak Iya, Pak. Soleh. Ya, Mas Hasan. Capek jadi pembangkit. Tapi nanti akan ada Bapak Ibu akan dikenang. Pembangkit tidak akan pernah mengenang dirinya sendiri, tapi orang lain yang akan bisa mengenang dari Ibu dan Bapak itu sendiri. Ya, oke. Jadi pembangkit ya. Karena tidak akan Siap, amin. pembangkit itu tidak akan kemana-mana kok Bu Pak. Rezekinya balik karena dia akan siklis, ya kan? Balik lagi kepada Ibu Bapak semua. Ini yang jarang dipahami oleh ini ya. Kalau jadi generator dari pembangkit dan lain-lainnya kembalinya ke siapa? Ke Bapak Ibu sendiri. Ya. Capek iya. Tapi insya Allah Bapak Ibu akan menjadi yang terbaik karena akan siklis dan kembalinya rezekinya kembali ke Ibu Bapak ini.
Balik lagi kan dari A, B, menciptakan terus A, B, C, D. Balik lagi gitu ya. Jadi itu namanya siklis dan grupnya disebut dengan grup siklis karena mempunyai pembangkit. Gitu. Oke. Kalau ini set terhadap operasi penjumlahan, ya pembangkitnya mana? Generatornya 1, ya kan? Makanya 1 itu benar-benar dihargai. Bukan 0 ya. N kali 1 sama dengan N. Ya kan? Pak, Bu, 5 itu sebenarnya diperoleh berapa Pak Walil? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kan ini toh. Apapun itu diciptakan oleh 1. Ya. Oke, betul Bu Ketut. Apapun itu diciptakan dari yang 1. Gitu ya. Dari yang maha-maha itu kan. Makanya ketuhanan yang maha Esa. Sang Hyang Widi. Nah, betul. Ya, Bu Ketut ya. Pak Soleh. Iya. Sang Hyang Widi. Ya, gitu ya. Jadi 1. Jadi kalau makanya kalau ini 1 berarti setiap X itu setiap N anggota di Z bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan ya 1 pangkat N. 1 pangkat N itu terhadap operasi penjumlahan itu artinya adalah 1 tambah 1 dan seterusnya sebanyak N berapa? N suku. Karena begini. Gitu ya. Paham? Insya Allah. Paham, Bro. Paham. Lanjut. Sebentar Prof, itu I-nya itu maksudnya gimana Prof? I-nya itu. I elemen Z. 1. Keliru Y. Oh. Ya. Ya, Oke. pinter. Ya, wis. 1 Pak Khalil. Oke, Pak. Ya. Ngantuk pas ngetik ini. Ya. 1 sebagai generator dari Z. Sebab setiap Y anggota di Z dinyatakan dalam bentuk Y energi. Oke, berikutnya. Paham ya? Iya, Prof. Nih, kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan grup siklis. Mengapa? Terhadap operasi. Karena generatornya 1 atau 5. Dia punya generator. Betulkah? 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Prof, itu generatornya itu 1 sudah cukup, Prof ya? Iya, cukup. Oh, Yang iya. penting punya generator. Jadi Iya. artinya bahwa set 6 ini punya generator 1 bisa di 5. Oke. paham? Paham? Tentang ini gak tambah ilmu aku rugi. Dulu sulit, ya kan? Waktu S1 dulu kok angel ya, gak paham-paham ya. Sekarang ternyata enggak kan? Oke. Yes, coba dibaca. Grup siklis itu pasti grup abelian atau grup Komutatif. komutatif. Ya enggak? Kan ditunjukkan X pangkat Y sama dengan Y pangkat X. Ya, ya pasti paling mudah toh. Kalau X-nya adalah A pangkat M, Y-nya pangkat N, berarti kita peroleh ini toh. Yang komutatif itu yang di Z-nya ya Pak Bu ya. Ini kan.
Iya kan? Iya, Prof. Nah, karena M ditambah N sama dengan N ditambah M. Komutatif di bilangan bulat, ya. Berarti ini hasilnya. Wes, terbukti. Makanya saya sebenarnya paling nggak suka, Pak Bu, dengan istilah kok. Di matematika itu sukanya kan pakai blok begini ya, di kotak. Ada yang begini. Betul nggak, Pak Bu? Ya, ini zaman dulu. Makanya orang matematik itu banyak berhasil. Kalau sudah berhasil di kotak, jangan ya, Pak Kolil, jangan suka pakai kotak ya, jangan di kotak karena banyak orang yang kiri, ya. Oke, Pak. Jadi pakai aja istilah yang lain, pakai begini kan bagus loh, ya. Betul, Bu Ketut, Mbak Yulia. Iya, leres, Prof. Mana lo Pak Bu? Banget, Prof. Guru matematika yang sekolah itu hebat, tapi akhirnya ya di kota, ya. Dalam persaingan di dalam sekolah, Mbak Eni Susanti, betul nggak Mbak Eni? Sehingga jangan pakai istilah pakai kotak ya, terbukti loh ini sekarang baru ubah. Karena saya melihat gejala di Indonesia seperti itu, ya. Paham? Jadi terbukti. Nah, kan pakai gini tuh. Pakai. Nah, gitu. Ya terbukti apa? Mencintai matematika. Gitu ya. Mas Wandi, betul enggak? Oke, laras. Ternyata Mas Wandi. Oke. Ya, jangan pakai gini deh supaya bisa berkembang terus. Ya. Oke, good. Berikutnya. A inverse, kalau A generator, A inverse juga generator. Ya. A pangkat N, berarti ini ya sudah. Selesai. Ya. Diwala-wali gudeg ya, saya tetap gudeg ya. Geduk, Pak. Hah? Kalau gudeg dibalik geduk, Pak. Lah yo, lo bolak-balik gudeg Wono makan gudeg serasa makan daging apa yo Wong jelas gudeg teko tewel situ itu kok daging ini ya bener. Gudeg ya gudeg, daging ya daging ya. Repot. Dunia, Prof, mungkin. Betul enggak? Nggih. Orang Malangan enggak kena dihapus wong gudeg kok daging. Kaldunya, Prof, daging. Iya. Gitu ya. Wong gudeg ya teko tewel. Pak, Bu, jangan sering makan tewel. Ya. Bapak, Ibu-ibu, jangan sering masak tewel, ya. Nanti Kenapa, Bro? Bolak-balik mesti protes, bolak-balik tewel lagi kan itu. Ya, berarti tewel itu mengakibatkan kerewelan, ya. Siapa yang suka itu masak tewel. Tapi ya jangan suka sering-sering masak ya. Asam urat, Prof. Rebung. Ya. Oh, Asam boleh. urat. Ya. Jadi jangan salahkan para suami ibu-ibu karena bapak ibu-ibu suka masak. Jangan bung. Pesing. Itu bahaya, itu mengakibatkan wajah-wajah gedek gitu ya. Sing seneng masak, Mbak Yulia seneng masak bung. Pesing enak, Prof. Ya, Pak Kolil itu bahaya itu kalau pesing-pesing yang enak gitu. Oke. Ya wis.
Misalkan G suatu grup siklis, A berorder dari N, maka generator dari A adalah elemen yang berbeda dengan A. Betul enggak? Kalau ordernya ya grup siklis A anggota di G berorder N, maka generator dari G adalah elemen yang berbeda dengan A. Betul enggak? Belum Masih nggak tahu. percaya? Hmm. Masih nggak percaya? Masih nggak percaya? Yo, balik lagi kayak tadi itu G, A, B, C, D. Order dari C apa? 2 ya? Ya, Iya. Ya. Oke. Generator dari D apa tadi? Bisa B. bisa D. Tadi. Nah, beda enggak? Beda. Oh ya sudah. Oke. Ya, Bro. Nah, lanjut. Lanjut. Order A, kalau G grup siklis, generatornya A, maka order A dan order A sama dengan N. Maka A pangkat M merupakan generator dari G jika dan hanya jika M-nya lebih kecil dari N dan N-nya adalah relatif prima. Bisa ditangkap? Oke. Tadi itu order dari G, generatornya apa tadi? Ya, D. D. B bisa D. D. Ya, kan? B. B pangkat 4 sama dengan N. Ya, apa? Maaf, sama dengan E. Sama dengan apa? A ya. A. Sekarang order dari maka B pangkat berapa? Ya. B pangkat 3 juga merupakan generator. B pangkat berapa? Jika grup siklis generatornya A dengan order A adalah N, maka A pangkat M merupakan generator dari G jika dan hanya jika M-nya lebih kecil dari N dan M-nya adalah relatif 5. Ada enggak di luar dari ini? B pangkat berapa? Ya, yang juga menjadi generator. B pangkat berapa? B pangkat 1. B pangkat. Selain bilangan prima. Selain relatif prima. Iya. B pangkat 3 berapa? Apa hasilnya? C. Ya? C. B pangkat 2. C. C. B pangkat 3. D. B. Ya, D. kan? D. D. Ya. B pangkat 3 hasilnya apa, Bu? D. B pangkat 3 adalah D. Paham? D. Ya, Mas Samsul. D ya. Oke, Prof. Oke. B pangkat 3 D. B pangkat 3 D. Nah, sekarang D ini generator enggak? Ya, Generator. Ini D adalah generator. generator dari D. Ya kan? Sekarang kita tengok. Kalau B pangkat tadi itu, B itu generator. Oke? Ya. Ordernya apa? Berapa order dari D? Ini.
Maka order dari B adalah sama dengan 4. Ya. Ya. B pangkat 3 adalah D. D juga adalah dia adalah sebagai generator. Ya. Sekarang N-nya adalah 4. M-nya berapa kalau begitu? 3 ya. 3. Pertanyaan cermat. 3 dan 4 adalah Relatif prim. relatif prima. Paham? Paham. Sebab kalau tidak relatif prima berarti ada punya pembagi. Ada faktor persekutuannya, ya kan? Yang mengakibatkan faktor persekutuan itu tidak menjadikan dia ini adalah apa? Tidak relatif. Prim. Oke? Oke. Paham? Di sini? Paham ya? M-nya pasti lebih kecil dari N, ya. Dan N-nya relatif prima. Oke, bisa ditangkap? Oke, insya Allah, Prof. Oke, tangkap. Ya wis. Latihan banyak ini. Wis garapen wis. Oke. Oke. Kurang 25 menit. Mau latihan soal atau gimana? Jadi sudah ya yang ini ya. Oh iya, sudah itu. Kalau yang ini gimana? Nomor 2. Yuk. Kalau grupnya pilihan maka A pangkat A B pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Yuk. Coba 5 menit. Wes kata terus neng materi berikutnya subgrup nanti aja ya. Minggu depan ya. Tolong dipelajari ya. Iya, Bro. Ya. Kakean wis ngeluh ya. Iya. Lu, Prof. Nggih, mumet, Prof. Pusing, Prof. Ya wes. Tensinya sudah naik. Apa? Tensinya naik nih. Tensinya naik bocor lah Pak Soleh. Kita bahagia kok. Bapak Ibu Kebanyakan makan tensi tewel. naik ya. Pokoknya bahagia. Bapak Ibu jangan pikir nilai. Ngono loh. Di sini Bapak Ibu ketemu kami itu adalah ya untuk mencari ilmu, tambahan ilmu gitu loh ya. Rugi lek kurangnya mikir nih nilai gitu loh. Buat bahagia ketemu Pak Rahmat, mau aku lek sedih gitu. Ya. Yes, ya, Prof. Karena bahagia itulah bisa ketemu dan lain-lainnya bisa tambah ilmu ya Pak Soleh ya. Nggak boleh ada yang naik tensi lo ya. Nggih. Pokoknya aku mau muridku kabeh lek tensi ini mundak gak. Ya. Bicara ya Pak Rahmat gitu ya. Kalau di rumah ada yang sakit yang secara siapa? Ibu ya terutama ya. Prof. Gitu. Makanya yang mulia itu ibu. Jadi hadir begini karena bahagia. Oke, yuk silakan 5 menit. Gampang nih. Apa sih? Yang ini kan sudah diketahui ini ya.
Jadi sudah diketahui komutatif. Komutatif. Yuk. Nomor berapa lagi itu? Hmm. Yuk, silakan. Roter-roter. Satu, dua, dan dua. Intinya di mana itu? Di grup Abeli, Abeliannya. Aduh.
Ya, silakan di-download itu coret-coretannya di chat ya. Udah capek, Pak Soleh. Oke. Kalau capek nggak apa-apa, bisa istirahat gitu ya. Oke, Prof. Kalau capek nggak apa-apa. Saya pikir mau nambah materi lagi, subgrup nanti aja lah minggu depan. Oke, ini mudah loh ya yang ini ya. Kan kita punya apa B kuadrat itu kan sama dengan AB ya. Oke ya. Karena dia komutatif berarti A, B ya. Wih. Ya wis. Ya, ini. Ya, berarti A kuadrat, B kuadrat. Paham? Pakai apa kalau begitu? Paham. Pakai apa? Soleh. Pakai induksi. Oh, ilmu ini kayak gitu loh ya. Karena berhubungan, buktikan bahwa A, apa tadi? A, B, ya, pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Untuk ya dengan induksi untuk N sama dengan 1 maka AB sama dengan AB. AB B pangkat sama dengan A. AB. AB sama dengan Ini toh. Oke. Betul kan? Untuk N sama dengan K, buktikan bahwa ini asumsikan, ya kan? N sama dengan K, AB pangkat K itu sama dengan AK, B pangkat K. Kan K. gitu toh? Ya. Ya. Sekarang N sama dengan K plus N 1. sama dengan K plus 1, maka AB pangkat K plus 1 itu kan sama dengan AK. AB pangkat K. AB ya, AB pangkat AB K kali AB. kali AB. Ya, ini AK, B pangkat K. BK. A, B. Karena komutatif, ini AKA. A, B pangkat K ya. Nah. Oke. K plus 1, B pangkat K plus 1. AB pangkat kalikan B. K plus 1. Terbukti. Ini pangkat K ya. Nah, ini kan? Paham? Paham. Jadi gunakan ilmu yang Bapak punyai semua di pangkat M. Itu ya. Struktur banyak yang harus digunakan ya ilmunya ya. Oke, hari ini pertanyaan Pak Rahmat sederhana. Jenengan tambah ilmu apa enggak? Bu Ketut, Mbak Ira, Tambah. Prof. Mas Eko, Mas Samsul, Nggih, Prof. Mbak ini, Mbak Okta, Mbak San, Tambah. Mbak Yulia, Mbak Ini. Tambah, Prof. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi tambah semua, gitu ya. Kalau Pak Rahmat tambahin lagi tambah mumpet apa yang gue, ya?
ciri dari struktur membuat pusing. Tapi begitu kita melihat keindahannya, bahagia. Itu cirinya. Ternyata kesimpulannya apa? Jadi Bapak Ibu jangan bersedih. Kurang itu biasa. Tapi saya yakin nggak akan pernah ada kata kurang gitu ya. Nah, kurang itu biasa. Kalau berlebih itu lain gitu ya. Jadi kurang itu biasa, tapi jangan bersedih. Esok hari pasti akan tambah kan gitu ya. Gitu ya. Oke. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat. Amin. Bapak Ibu banyak rezekinya. Amin. Ya. Keluarga Bapak Ibu bahagia. Amin. Semoga yang belum keluarga didekatkan jodohnya Amin. Amin ya. Ini yang paling penting. Bapak Ibu usaha seperti ini tujuannya pasti untuk anak-anak. Saya doakan putra putri ibu bapak semua bahagia dan sukses. Banyak rezekinya. Amin. Amin. Matur suwun sangat. Matur nuwun, Prof. Doanya. Yang penting Ada itu motivasinya. keluarga lancar ya. Amin. Kamu mah biasa ini gak usah kurian sing sabar ya. Karena semua itu hanya dijalani bisa sukses karena kesabaran. Ya. Betul nggak Pak Khalil? Lek kamu kalau sukses sih, iya kan? Ning sekolahan ngamuk-ngamuk dok, nggak sukses kan itu, ya sabar. Jadi pakai ini password Pak Khalil, Pak Soleh. Password kita adalah hari ini Sabar. sabar. Betul nggak Pak Soleh? Betul. Ya? Nah, bentar. Saya mau ini ya, sudah saya kasih doa. Mudah-mudahan semua ini lancar kabeh rezeki ini. Amin. Saya mau ini besar yang tadi catatannya ya. Catatannya sudah saya simpan. Kuliah hari ini kuliah pasca. Oke. Open. Sudah terkirim. Kok dis error? Kenapa? Oh, ini. Oh, belum disimpan. Saya simpan dulu. Save. Ya. Ya. Oke. Masih dis error. Oke. Oh, mohon. Waduh, suruh. Oke. Kok masih dis-error lagi ya? Kenapa ya? Oke, tak kirim WA aja deh. Oke ya, sekian. Cukup Pak Soleh, Pak Khalil, Ibu-ibu, Bu Kedut. Siap, Pak. Siap ya, istirahat, makan dulu. Matur nanti nuwun. Pak Yaya. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Prof. Istirahat Ilmunya. untuk 5 menit. Kasihan, ya. Oke, good. Saya nggak apa-apa. Pak Rahmat mengalah, tapi banyak ya hasilnya ya. Oke, baik. Sekian ya, kita akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pertemuan hari ini. Semoga Bapak Ibu semua hari ini bahagia, sehat, ya. Anak-anaknya juga sehat semua, gitu ya. Amin. Amin. Ya kuliah le anaknya di anak loro ya bingung, iya kan? Iya, iya, le anak loro mesti bingung. Nggih, Prof. Gak konsentrasi, juga ilmu apa ya gak melebu dalam pikiran. Makanya jadi dosen, jadi guru itu mendoakan supaya apa? Mereka sehat dan Bapak Ibu lancar semua. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu, Prof. Sangat Yuk. Prof.
Sehat Bu Julia. Alhamdulillah sehat Pak Fandi. Monggo sedaya sampai ketemu berapa menit lagi. Sehat semua nggih.